Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan dari Anda semuanya alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu loh. Itu semua berkat dari supportan, semangat dari Anda semuanya sehingga sampai detik ini saya masih berada di YouTube dan saya masih membikinkan motivasi ataupun solusi buat Anda semuanya kayak mana Anda itu tidak panik dan bingung dalam suatu keputusan ya. Oke, jadi ini seperti judul video yang Anda lihat hari ini. Ini karena banyak banget pertanyaan, saya nggak tahu ya. Entah apa yang mendorong Anda sehingga pertanyaan ini terus mengalir sampai detik ini, tidak henti-hentinya, dari dulu pun juga tidak henti-hentinya pertanyaan yang seperti ini ya. Pertanyaannya saya dihadapkan dengan dua hal oleh orang yang telat bayar pinjol atau gagal bayar pinjol ya. Yang pertama itu tidak usah bayar pinjol ya. Dia bertanya kepada saya, bagaimana menurut abang, saya tidak mau bayar pinjol ya. Itu pertanyaannya. Yang paling pertama itu tidak usah bayar pinjol. Yang kedua, stop bayar online ketika gagal bayar pinjol. Ini pertanyaan yang terus mengalir ini kepada saya ini tentang bayar atau tidaknya pinjol ini gitu. Ya, dan ini mau saya bahas hari ini buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah keputusan yang baik untuk Anda mengambil keputusan di sana, atau sebuah solusi atau masukan dari saya supaya Anda bisa menentukan pilihan lebih bijak dan tidak ada penyesalan nantinya gitu loh. Mendukung tentang channel Solusi Hutang, saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Oke, tidak usah bayar pinjol atau stop bayar online. Ini selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman semuanya, baik ketika saya live ataupun di Instagram ataupun ke tim saya ya. Ini pertanyaannya selalu masuk. Pertanyaannya, apakah saya membayar pinjol? Ya, atau saya tidak usah bayar pinjol? Ya, atau stop bayar online? Dan ini jawaban ini tidak mudah. Kan saya selalu bilang itu ya. Tidak mudah menjawab pertanyaan tentang hal ini gitu loh. Tidak usah bayar pinjol misalnya gitu ya. Itu pertanyaan yang sulit banget untuk saya jawab karena ini tergantung kepada kondisi Anda. Ya. Jadi tergantung daripada keadaan Anda saat ini. Tidak bisa berdasarkan dari jawaban saya, misalnya saya bilangin, wah tidak usah bayar pinjol. Di balik hal itu Anda menyatakan mampu. Ya. Atau saya bilang bayar aja pinjol itu, mau legal mau ilegal bayar aja, balikan aja pokoknya. Di satu sisi uang Anda juga tidak ada. Ini makanya saya bilangin ini adalah pertanyaan yang sangat rumit. Jadi dia ada dasar-dasarnya. Kenapa kita itu harus tidak bayar pinjol misalnya gitu, atau kita tidak usah bayar pinjol, ada dasar-dasarnya gitu loh. Dan dasarnya itu Anda yang paham ya dengan kondisi Anda saat ini, bukan berdasarkan dari jawaban saya, tapi dengan kondisi Anda saat ini. Kalau saya paksakan misalnya, yaudah Anda bayar aja lah pinjol itu, nanti Anda bilang saya buat makan aja susah bang, suami saya nggak kerja bang, saya di WFH bang, untuk makan aja rumit, untuk anak aja sulit. Itu makanya saya bilangin, kalau pertanyaannya apakah kita harus bayar pinjol, tergantung ke kondisi Anda. Ya. Jadi bayar atau tidaknya kembali ke diri Anda sebenarnya. Anda yang lebih paham di situ, Anda yang lebih mengerti dengan keadaan Anda. Ya. Jadi ini buat teman-teman semua yang bertanya ke saya, itu kembali ke diri Anda aja. Ya. Dan satu hal lagi saya ingatin buat teman-teman semuanya ya. Kalau dalam berhutang tidak perlu kita cari legal atau ilegalnya. Jika Anda mampu, kan saya selalu bilang itu, jika Anda mampu, bayarkan. Jika Anda tidak mampu ya kita apa boleh buat, tapi Anda tetap harus berusaha. Tetap gitu loh. Tapi jangan ketika Anda sudah telat bayar, ketika Anda sudah gagal bayar, jangan cari lagi legalitas mereka gitu loh. Karena uangnya ini sudah ada di sama Anda. Ya, tinggal makanya kembali ke kondisi Anda aja. Kalau kondisi Anda memungkinkan untuk melakukan pembayaran, segera selesaikan. Ya. Kalau kondisi Anda belum memungkinkan untuk melakukan penyelesaiannya, segera usahakan. Cuman dua itu aja. Ya. Dan dengan seperti itu, Anda tidak akan merembes kemana-mana. Ya. Karena ini poinnya tergantung dengan kondisi Anda. Tidak ada hubungannya sama orang sekitar.
terkadang saya perhatikan dari teman-teman ini memang banyak ya yang bertanya ke saya di sini. Tapi di sini mereka itu bukan mencari pembenaran dari dua keraguan yang ada di pikiran mereka, tapi mereka mencari suatu keamanan dan berlindung di balik video-video itu. Ya, pada dasarnya mereka mampu, tapi mereka sengaja berlindung. Dan kemampuan itu memang tidak semuanya mampu, dan ada juga yang benar-benar sudah tidak mampu banget gitu loh. Ya. Tapi saya perhatikan makin lama makin kesini itu banyak banget yang bergabung-gabung dengan joki pinjol inilah, joki pinjol ini, buat cairin ilegal ini, buat cairin ilegal ini. Aduh, aku bilang itu pekerjaan sudah salah. Ya, dari caranya aja itu sudah salah kayak gitu. Makanya Anda kalau sudah terjebak saat ini, itu adalah suatu kesalahan Anda. Jangan dicari pula unsur kesengajaan. Ya. Karena sesuatu yang jahat itu yang kita tanam terus-menerus, itu kita akan menemukan hasilnya yang jahat juga gitu loh. Ya. Hari ini Anda terjebak ke pinjol, itu adalah sebuah kecerobohan dan kelalaian dari diri Anda, dan itu juga sudah perjalanan hidup Anda akan menemui hal ini. Ya. Tapi kalau Anda ulang lagi, Anda cari misalnya orang-orang yang bisa mencairkan pinjol nanti dengan syarat bagi hasil nih segala macam, itu udah salah. Ya. Karena ini sudah unsurnya sengaja. Dan ini banyak hari ini. Saya perhatikan itu banyak. Belum lagi link-link komentar di channel saya yang nawarin siapa yang punya ini, yang punya ini. Hati-hati itu ya. Jadi Anda jangan sampai sudah jatuh di timpa tangga nanti. Ya. Oke, ini lagi tentang stop bayar online. Itu bagaimana, Bang? Oke. Stop bayar online ini ada beberapa alasan. Ya. Alasannya itu mungkin Anda kan bisa tahu itu dari beberapa pinjol itu, dan Anda juga yang sering menonton channel saya atau Anda yang sudah bergabung di grup-grup lain, mungkin Anda sudah paham. Banyak orang yang sudah melakukan pembayaran melalui virtual account di beberapa pinjol, itu terkadang pihak pinjolnya tidak mengakui bahwa ada dana yang masuk. Ya, atau mereka menyampaikan bahwa ini adalah virtual account-nya sudah kadaluarsa. Tapi saldo dalam pengiriman sudah hilang, duit kita sudah hilang di dalam itu, tapi tagihan kita tetap. Itu salah satu alasan kenapa kita harus men-stop melakukan pembayaran online. Ya. Yang kedua lagi, ketika si debt collector meminta untuk kita mencicil hutang kita, terkadang kita sudah jujur, 1 kali atau 2 kali kita lakukan pencicilan dengan nominal, sebut saja hutang kita dulu pertama 1 juta misalnya gitu. Kita lakukan cicilnya 2 kali misalnya 300. Ya, otomatis kan 600.000, tapi hutang kita malah menjadi 1.200.000. Ya, itu juga salah satu alasan kenapa kita harus men-stop bayar online. Ya. Ini sudah terjadi ini. Belum lagi dengan cara-cara mereka double penagihan, double pengiriman. Ini sangat marah kali nih. Ya, saya tidak perlu menyebutkan nama pinjolnya, mungkin teman-teman semuanya sudah paham, atau dari teman-teman semuanya mau berbagi di link komentar silahkan. Siapa yang pernah mendapat double penagihan dan double pengiriman? Padahal hal itu tidak ada, sama sekali hal itu tidak ada. Ya, tapi Anda sudah terlanjur membalikkan dananya, Anda sudah terlanjur mengirimkan dananya kembali. Sehingga ketika Anda konfirmasi malah orang ini hilang. Atau orangnya berbicara yang aneh-aneh dengan Anda. Ya, bahkan dia bilang ada double penagihan gitu loh. Double penagihan ini kalau Anda logika, double penagihan ini maksudnya kayak mana gitu loh. Ya. Atau Anda menerima 1 kali, mereka menagih 2 kali. Ya. Atau tenor Anda 3 bulan menjadi 6 bulan, itu double penagihan. Makanya timbang dulu dengan logika. Jadi ada beberapa alasan yang kita itu harus men-stop bayar online. Ya. Ini bukan semuanya, tapi ada beberapanya. Mungkin Anda sudah paham itu. Mana-mana aja pinjol yang mungkin sudah menyebarkan data Anda, selalu mengancam-ancam Anda. Anda sudah melakukan mencicil tapi hutang tidak berkurang. Mungkin Anda sudah mentransfer tapi tagihan juga tidak lunas di aplikasi. Silahkan isi di kolom komentar. Mana-mana saja gitu loh. Ya. Jadi tidak bayar pinjol dengan stop bayar online. Kalau tidak bayar pinjol itu tergantung dari kondisi Anda. Kalau kita stop bayar online, itu ada beberapa alasan kenapa kita harus men-stop bayar online. Ya. Jadi yaitu kita menghindari nanti penipuan dan penipuan gitu loh. Jadi alangkah baiknya ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector ataupun CS dari pihak pinjol itu, tanyain aja di mana kantor perwakilan mereka
yang kita bisa bayar secara offline. Di mana? Karena kita mengatasi takutnya nanti ada penipuan, kecuali ada jaminan dari mereka. Misalnya, kami menjamin Anda akan hilang di aplikasi. Ya, nominal hutang Anda akan hilang di aplikasi. Silahkan, itu tergantung Anda berkomunikasi dengan debt collector-nya ataupun CS-nya. Kalau memang Anda yakin. Ya, tapi kalau Anda ragu-ragu dengan hal itu, ambil keputusan yang terbaik. Itulah gambarannya dari saya. Ya, jadi yang bertanya tentang itu tidak usah bayar pinjol atau stop bayar online. Kurang lebih jawabannya dari saya seperti itu, terutama buat Anda yang telat bayar di pinjaman online atau yang mau gagal bayar. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.